Halo soulmate, selamat datang di Radio Cinta. Karena apapun latar belakang lo, pasti punya kisah tentang cinta. Radio Cinta adalah teman curhat dan teman cerita kisah asmara lo. Kisah ini dikirim oleh Dito. Dan bagi kalian yang ingin mengirimkan kisah atau cerita cinta kalian, silahkan kirimkan email ke kami ya. Kami akan bacakan kisah kalian. Dan kalau misalkan nama kalian nggak ingin disebutkan atau kita samarkan, silahkan ya, nanti kasih keterangan di emailnya. Dan cerita kita mulai. Aku dan Siska pertama kali bertemu di bangku SMA. Kami bukan pasangan yang langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Awalnya, hanya sekedar teman sekelas yang sering bertukar contekan atau berdiskusi soal tugas sekolah. Tapi, seiring waktu, kedekatan kami berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Saat kelas 12, aku mulai menyadari bahwa perasaanku pada Siska bukan hanya sekedar suka biasa. Dia berbeda. Dia selalu bisa membuat hariku lebih berwarna dengan senyum dan candaannya. Namun, tepat sebelum aku berani mengungkapkan perasaanku, kabar buruk datang. Siska akan melanjutkan kuliah di luar kota, sementara aku tetap tinggal di kota ini. Aku ragu. Aku takut jika hubungan ini hanya akan berakhir sebelum sempat dimulai. Tapi ketika akhirnya aku memberanikan diri untuk jujur dengan perasaanku, Siska tersenyum dan berkata, "Jarak itu hanya angka, Dit. Kalau kita saling percaya, kita pasti bisa." Kami pun resmi berpacaran, meskipun tahu akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Awalnya semua berjalan baik. Kami sering menghabiskan waktu berbicara lewat telepon, mengirim pesan setiap hari, dan sesekali melakukan video call. Namun semakin lama, kesibukan kuliah dan tugas yang menumpuk mulai menguji hubungan kami. Ada saat di mana aku merasa lelah dan mulai berpikir, apakah hubungan ini benar-benar bisa bertahan? Siska pun mengalami hal yang sama. Tapi, setiap kali kami hampir menyerah, selalu ada satu di antara kami yang berusaha menguatkan. "Kita sudah sejauh ini, Dit. Jangan nyerah sekarang," kata Siska di salah satu panggilan telepon kami saat aku merasa putus asa. Waktu terus berjalan, dan kami semakin terbiasa dengan ritme hubungan jarak jauh ini. Kami mengatur jadwal untuk saling mengunjungi, memanfaatkan liburan semester untuk bertemu, dan tetap menjaga komunikasi. Setiap kali bertemu, rasanya semua keraguan dan lelah yang kami rasakan hilang begitu saja. Ada momen di mana aku mulai merasa insecure. Aku tahu di kampusnya pasti banyak cowok lain yang lebih keren, lebih pintar, dan lebih dekat dengannya. Ada saat di mana aku berpikir, apa dia masih benar-benar mencintaiku? Tapi setiap kali aku mengutarakan kekhawatiranku, Siska selalu meyakinkanku, "Dit, aku gak butuh yang lebih dari kamu. Aku cuma butuh kamu." Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya aku lulus lebih dulu. Aku mulai bekerja di sebuah perusahaan arsitektur, sementara Siska masih menyelesaikan skripsinya. Di momen-momen seperti ini, aku semakin sadar bahwa kesabaran dan kesetiaan yang kami bangun selama ini tidak sia-sia. Kami telah melewati banyak rintangan, tapi cinta kami tetap utuh. Ada satu kejadian yang membuatku semakin yakin bahwa Siska adalah orang yang tepat untukku. Suatu hari,
aku sakit cukup parah dan harus dirawat di rumah sakit. Aku tidak ingin memberitahunya karena aku tahu dia sedang sibuk dengan tugas akhirnya. Tapi entah bagaimana dia tahu. Tanpa pikir panjang, dia langsung naik bus malam itu juga datang ke rumah sakit keesokan paginya. Aku gak bisa tenang kalau kamu sakit sendirian, katanya sambil menggenggam tanganku erat. Saat itu aku sadar, dia bukan hanya pacarku, dia adalah rumahku. Dan akhirnya hari itu tiba. Setelah bertahun-tahun menjalani hubungan jarak jauh, Siska lulus dan kembali ke kota ini. Aku menjemputnya di stasiun dengan seikat bunga di tangan. Saat dia keluar dari gerbong, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Kami saling berpandangan, dan dalam sekejap, aku tahu bahwa semua perjuangan ini benar-benar sepadan. Tanpa ragu, aku berlutut di hadapannya, membuka kotak kecil berisi cincin yang telah lama aku simpan. Siska, kita sudah melewati banyak hal. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Will you marry me? Siska terkejut, matanya berkaca-kaca. Sebelum akhirnya tersenyum dan mengangguk. Ya Dit, aku mau. Kami pun menikah beberapa bulan kemudian dalam sebuah pesta sederhana yang dihadiri keluarga dan sahabat dekat. Setelah bertahun-tahun terpisah oleh jarak, akhirnya kami bisa menjalani hidup bersama tanpa ada lagi rasa rindu yang menyiksa. Dan disitulah aku sadar, cinta sejati bukan tentang selalu bersama tanpa rintangan, tetapi tentang tetap memilih satu sama lain meski dipisahkan oleh jarak dan waktu. Kami telah membuktikannya. Cinta jarak jauh bukanlah hal yang mustahil, selama ada kesetiaan dan keyakinan dalam hati. Wih, keren banget nih si Dito sama Siska ya. Dia berani menjaga komitmennya dan dari masa-masa sekolah, kuliah yang terpisah jarak, dan akhirnya mereka bisa bersama dalam kebahagiaan. Salut. Dan kalian yang punya cerita, punya pengalaman tentang asmara atau cinta kalian di masa lalu atau masa kapanpun yang pengen diceritakan, silakan email ke kita ya di radiocintaid@gmail.com. Dan nanti misalkan nggak pengen disebutkan namanya, silahkan kasih keterangan di situ. Nanti kita akan buatkan nama samaran ya. Namun ceritanya tetap cerita yang kalian miliki atau yang kalian kirimkan. Dan kami juga akan membuatkan lagu spesial untuk kisah cinta kalian. Dan lagu berikut adalah lagu spesial untuk Siska dan Dito ya. Kita berjalan di jalan yang sama, tertawa berbagi semua cerita. Lalu jarak memisahkan langkah kita, namun hati tetap berpegang setia. Kau di sana, aku di sini, waktu dan rindu menguji janji. Tapi hatiku tetap percaya, cinta ini kan tetap ada meski terpisah. Bisa
bercerita, menjaga memori